Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus takmir Masjid Al-Habib Ahmad Al-Kaf yang saya hormati Al-Habib Hasan bin Hud Al-Aidrus, dan juga kepada beliau Ketua Yayasan Aulia Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri, dan juga kepada Bapak Bupati dan aparat pemerintahan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang insya Allah dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tidak dipermudah langkah kita dan tidak dikumpulkan kita di majlis ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala hendak mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika para malaikat menghadiri majlis-majlis zikir dan mereka kembali kepada Allah, terjadilah dialog antara Allah dan para malaikat, yang kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya bahwasanya yang hadir di majlis zikir diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat ketika mendengar apa yang diikrarkan oleh Allah, maka ada sebagian malaikat yang berkata, ya Rabb, ada yang datang bukan untuk berzikir, ada yang datang karena keperluan sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuni orang tersebut, dan Allah berkata, mereka adalah sekelompok kaum yang mana yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Maka kita harapkan tidak berdiri kita dari majelis ini terkecuali kita tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita memperingati haul daripada para kekasih Allah. Di majelis ini juga kita memperingati perjalanan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Isra wal Mi'raj. Walaupun bulan Rajab telah meninggalkan kita, bukan berarti kita terlambat memerayakan perjalanan mulia Nabi Muhammad. Karena tujuannya perayaan adalah mengingatkan. Kita sebagai manusia banyak sekali lupa, maka butuh untuk diingatkan. Mulai dari sejarahnya Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Nabi besar Muhammad, tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa betul-betul mencintai dan meneladani junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita juga memperingati haul para wali-wali Allah. Tujuannya apa? Kembali mengingatkan kita tentang jalan yang benar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita kembali diingatkan tentang kehidupan para kekasih Allah yang hari ini kita ditunjukkan oleh Allah mereka sudah wafat sekian puluh tahun, tapi masih banyak yang mendoakan mereka. Pendiri masjid ini sudah wafat sekian puluh tahun, tapi bangunannya masih dipakai untuk beribadah. Mereka sudah wafat di makamnya, namun pahala tetap mengalir kepada mereka. Karena apa? Mereka berjalan mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Malam hari
punya pilihan. Apakah kita kelak ingin wafat dan orang-orang bahagia atas kematian kita? Yang tandanya berarti ketika kita hidup di muka bumi ini, yang ada bikin repot, bikin masalah, sehingga ketika orang tersebut meninggal dunia, orang-orang pada bahagia. Atau sebaliknya, kita menjadi manusia yang bermanfaat, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang ketika wafat, manusia di sekelilingnya merasa kehilangan. Yang ketika wafat, banyak yang mendoakan. Bahkan bukan hanya di hari kematiannya, namun berjalan sekian puluh tahun, orang masih mengingat daripada kebaikannya, mendoakan. Seperti para kekasih-kekasih Allah, tak sedikit dari mereka ada yang wafatnya sudah 100 tahun, haulnya setiap tahun diadakan. Berkumpul manusia ribuan mendoakan mereka. Ada yang wafat sudah sampai 300-400 tahun, namun ilmunya, karyanya, kitabnya, ajarannya masih dipraktekkan luas oleh para ulama dan para penuntut ilmu dari masa ke masa. Maka malam hari ini kita sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita betul-betul memilih jalan yang diridhoi oleh Allah, mengikuti dan meneladani para kekasih Allah yang mereka tak lain berjalan di jalan yang dijalankan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Supaya apa? Kita bukan hanya beruntung di muka bumi ini, tapi juga beruntung kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita juga memperingati perjalanan mulia Nabi Muhammad. Masya Allah, dari bulan lalu sampai bulan ini, 2 bulan ini bulan yang istimewa buat Nabi Muhammad. Di bulan Rajab Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk Isra wal Mi'raj. Buat Nabi Muhammad, hari yang paling membahagiakan adalah hari beliau di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena di hari itu Nabi Muhammad diperjumpakan dengan sang kekasih. Nabi Muhammad diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab itu bulan yang istimewa buat Nabi, karena di bulan tersebut beliau diperjalankan oleh Allah, diundang oleh Allah. Masuk ke bulan Sya'ban, Sya'ban juga bulan yang istimewa buat Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Banyak sekali sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Dengan apa? Turunnya perintah bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ini ayat perintah sholawat turun di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga bulan yang istimewa bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena perpindahan kiblat yang tadinya Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah juga terjadi di bulan Sya'ban. Perpindahan kiblat ini bukan hal yang biasa. Kita sedang tidak bicara tentang pindah kota, tapi pindah arah kiblat. Mulai dari Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka sholat menyembah Allah Ta'ala, kiblatnya Baitul Maqdis. Nabi Muhammad minta kepada Allah agar kiblatnya dipindahkan ke arah Ka'bah. Yang diminta sama Nabi Muhammad bukan sesuatu yang sepele. Kalau bukan karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, kita nggak akan lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad minta sesuatu yang besar dan Allah kabulkan karena apa? Kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad setiap hari mengadahkan wajahnya ke langit, memohon kepada Allah, sehingga turunlah firman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan wajahnya Nabi Muhammad
yang dia tadahkan ke atas langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kadang kalau berjumpa sama orang besar, belum tentu orang besar tersebut memperhatikan wajah kita. Kalau kita datang ke tempat orang yang punya jabatan, belum tentu semuanya wajahnya diperhatikan. Kalau ada yang diperhatikan, itu tanda keistimewaan orang tersebut. Diperhatikan. Nabi Muhammad wajahnya diperhatikan oleh Allah. Allah katakan, "Qad nara tagalluba wajhika fis sama' fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha." Dan Allah pindahkan kiblat dengan kalimat apa? Bukan dengan kalimat aku pindahkan kiblat sesuai dengan kehendakmu. Allah enggak berfirman aku pindahkan kiblat sesuai dengan ketentuanku. Tapi firman-Nya Allah, "Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha," sesuai dengan keinginanmu. Kiblat ini Allah pindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah katakan tardaha, sesuai dengan yang kau ridhoi, yang kau inginkan, yang kau hendaki, menunjukkan betapa cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mentakkidkan daripada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Wadduha, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang akan membuat Nabi Muhammad ridha, membuat Nabi Muhammad bahagia dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah proses pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah sesuai dengan yang diinginkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan kira hadiah-hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini tanpa pengorbanan. Nabi Muhammad menjalani masa hidupnya penuh dengan kesulitan. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang dijalani sama beliau dengan kesabaran, dengan keteguhan, menjadikan Nabi Muhammad mendapatkan balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Muhammad tinggal di Mekah tidak senyaman kita yang hari ini tinggal di Bulungan atau di kota-kota lain. Nabi Muhammad mulai dari kecil sudah dapat ujian dari Allah. Dan ujian itu bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan kira kalau Allah sedang memuji hambanya, maka itu tanda Allah nggak sayang. Karena para nabi dan para rasulnya Allah semua mendapatkan musibah, dapat ujian yang berat dari Allah. Dan Nabi sudah menjelaskan kepada kita, "Man yuridillah bihi khairan yusib minhu." Allah itu kalau menghendaki seorang hamba mendapat kebaikan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah itu kalau diuji dosanya gugur. Kalau dia bersabar derajatnya diangkat, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ujian itu datang sudah menggugurkan dosanya, maka dari itu kita dilarang berontak, tidak terima dengan ujian yang Allah turunkan untuk kita. Andai kata kita diberi sakit, kau boleh mencari obat, tapi jangan sampai kau berontak atas sakit yang Allah berikan kepada dirimu. Karena ujian itu tidak turun kecuali menggugurkan dosamu. Ketika manusia berontak dengan ujian yang Allah berikan, maka seakan-akan dia mengatakan, "Kenapa Allah hendak mengampuni dosa-dosa saya?" Padahal pada hakikatnya manusia ketika diuji, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dari kecil dapat ujian. Ketika diangkat jadi rasul, ujiannya semakin besar. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dimusuhi. Dakwah secara terang-terangan, maka gangguannya lebih besar. Bahkan Nabi Muhammad dari hari pertama jadi nabi sudah dapat kabar kalau rintangan yang akan datang pasti lebih besar. Nabi Muhammad sudah dapat kabar dari hari pertama. Ketemu sama malaikat Jibril, dapat firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Pulang ke rumahnya menggigil ketakutan ketika sudah tenang dibawa oleh Sayyidah Khadijah ke rumah sepupunya Waraqah ibnu Naufal. Apa kata Waraqah ibnu Naufal? "Ya laitani kuntu jad'an." Andai saja saya ini masih muda ketika kaum mengusir dirimu. Hari pertama Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, sudah dapat kabar dari Waraqah ibnu Naufal kalau dirinya akan diusir oleh kaumnya. Sampai Nabi
kau bawa kecuali dimusuhi. Maka betul dari hari pertama Nabi Muhammad sudah dapat ujian. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dapat ujian. Dakwah secara terang-terangan ujiannya tambah besar. Sampai beliau diboikot dengan para sahabat dan kerabatnya di Syekh Abdul Muttalib. 3 tahun lamanya diboikot. Lebih daripada orang-orang yang melakukan lockdown di